Tes satu.
Cek satu dua. Ah, oke. Siap Bu. Tes satu. Masuk ya, suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang saya hormati Bu Angsoka, Bu Ana, Sofiana, dan Mas Arif ya, Handoyo dari BPS RI. Perkenalkan, saya Yoga Sasmita, Bapak Ibu, dari Ketua Tim IPD dan JRS ya kalau di sini ya di BPS Provinsi Kalimantan Tengah digabung menjadi tim TI atau tim teknologi informasi gitu ya. Senang sekali bisa ketemu dan diskusi dengan Bapak Ibu yang mana kita akan membahas terkait data desa ya yang ada di MFD, yaitu dua desa persiapan yang di desa apa di Kabupaten Lamandau ya, di Kalimantan Tengah. Nah, ini akan kita diskusikan terkait dengan kondisi yang ada di lapangan juga gitu ya. Nah, nanti kami akan melaporkan kondisi di lapangan bagaimana dan bagaimana nanti menyikapinya terkait dengan data yang ada di MFD juga yang sudah terlaporkan gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke Mas Deli ya. Cerita mungkin bisa diawali dulu dengan cerita dulunya bagaimana sejarahnya karena memang mohon izin ini saya juga ini ya baru bergabung dengan tim TI-nya BPS Kalteng ini kurang lebih akhir tahun kemarin 2024 begitu. Bapak Ibu. Bu Angsoka mungkin entah lupa atau masih ingat dengan saya dulu pernah jadi INAS, pernah diajar Bu Angsoka ya, di Bandung atau di mana ya saya lupa. Iya, Mudah-mudahan Mas Yoga, iya. Insya Allah, ingat. Insya Allah. Oke, kalau saya dulu di Hansos Bu dan sekarang di IPDS begitu. Oke, ya mungkin untuk menghemat waktu silakan Mas Deli ya. Kita mulai ya diskusinya. Iya. Cek satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Yoga, Bu Angsoka, Mbak Ana, dan Pak Arif. Jadi begini Bu, saya langsung aja mungkin Bu ya. Kemarin itu ada surat dari dinas, dari Kepala Dinas BPMDes. Eh, Intinya beliau mengonfirmasi atau ingin mengklarifikasi mengenai perbedaan data jumlah desa seperti yang sudah saya sampaikan lewat chat kepada Ibu Angsoka kemarin ya. Jadi berdasarkan data mereka merujuk ke Permendagri tahun 2022 nomor 30 kalau nggak salah ya. Itu jumlah data desa di Kalimantan Tengah itu totalnya 1.437. Sementara kalau di MFD kita 1.432. Jadi ada selisih 5 desa yang tidak tercatat dalam Permendagri tahun 2022 tadi. Setelah kami telusuri, ternyata memang sesuai ada 5 desa. Sebenarnya kalau di hasil MFD kita itu 5 desa tersebut desa persiapan. Realnya di lapangan Bu ya. Nah kemudian sebelum kami menjawab surat dari BPMDes itu kami coba tracking dulu, kami coba pastikan dulu apakah benar 5 desa tadi memang masih desa persiapan gitu kan. Karena ketika kami konfirmasi ke kabupaten kota, desa tersebut sudah dilaporkan yang di Lamandau itu sejak tahun 2018, yang di Kobar itu sejak tahun 2024. Nah, kemudian ketika kami coba tracking ke hasil rilis MFD di tahun 2018 sampai 2021, ternyata memang benar Lamandau sudah pernah mengajukan dua desa persiapan tadi, dan kalau MFD 2024 benar Kobar sudah mengajukan dan confirm statusnya masih persiapan. Nah, yang untuk desa Lamandau ini ternyata ada
perbedaan statusnya. Ketika kami cek di tahun 2018, hasil MFD yang dirilis pusat masih sesuai, nama desanya Desa Persiapan Liku Mulia Sakti dan yang satunya Desa Persiapan Batu Selipi. Cuma memang waktu itu kan kalau nggak salah ingat di form PWA-nya belum ada ya Bu ya untuk kolom tertentu yang mengakomodir status desa. Makanya nama desanya yang dibedakan dengan tambahan prefiksnya Desa Persiapan. Kemudian kami pastikan lagi nih di hasil MFD tahun 2019 masih ada nama Liku Mulia Sakti dan Batu Selipi, tapi nama desanya prefiksnya hilang. Sudah tidak ada nama desa Persiapan lagi, sudah jadi Liku Mulia Sakti dan Batu Selipi. Kemudian kami lanjut lagi coba tracking ke hasil MFD 2020, itu masih sama, tidak ada nama desa Persiapan di Desa Liku Mulia Sakti dan Batu Selipi. Jadi memang histori nama data persiapannya sudah hilang sejak 2019. Kemudian kalau nggak salah mulai tahun 2022 atau 2023 ya, saya lupa. Kemarin ngecek hasil MFD-nya itu sudah mulai muncul kolom yang status desa ya Bu ya, status definitif dan status persiapan. Nah, yang Liku Mulia Sakti dan Batu Selipi tadi statusnya definitif seperti itu. Sementara di lapangan sudah kami pastikan lagi ke teman-teman di Kabupaten Lamandau ternyata memang saat ini masih statusnya desa persiapan. Eh, Kemarin juga Mas Yoga sempat berkunjung ke Lamandau, kebetulan menjadi pembicara PSS, sekaligus mengkonfirmasi mengenai dua desa ini di Lamandau. Kalau menurut BPMdes, Dinas BPMdes di Lamandau, memang saat ini masih statusnya desa persiapan, tapi sedang diajukan untuk menjadi desa definitif. Seperti itu Bu, kondisinya realnya sekarang di lapangan. Nah, kami ini sebenarnya gimana Mas juga ya agak bingung gimana menjawab BPMDes-nya. Kalau misalnya dijadikan kembali statusnya menjadi desa persiapan, apakah bisa di MFD-nya Bu gitu? Apakah implikasinya apa gitu ke depannya? Karena kan ketika status desa tadi jadi definitif, dua desa tadi ternyata kami identifikasi sudah masuk menjadi sampel di beberapa survei. Otomatis ketika nanti kita kembalikan lagi ke desa persiapan, tidak akan terpilih menjadi sampel survei kan Bu ya, keluar dari master frame kan. Nah itu apakah implikasinya nanti seperti apa kami nggak tahu. Tapi memang kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, mungkin lebih baik dikembalikan ke persiapan karena sesuai dengan kondisi di lapangan dan juga Permendagri supaya menghindari eh, perbedaan data tadi. Tapi saya nggak tahu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih urgent, yang lebih penting dari Ibu Angsoka, mungkin dari Mbak Ana atau Mas Arief dan Pak Muhlis misalnya, bagaimana baiknya gitu. Apakah tetap kita biarkan statusnya definitif? Karena memang kondisinya saat ini di lapangan dua desa tersebut sedang diajukan sebagai definitif. Tapi lagi-lagi kita juga nggak bisa memastikan apakah pengajuan desa definitif tersebut akan disetujui oleh Permendagri atau enggak. Itu sih Bu, histori ceritanya seperti itu Bu. Baik, ini langsung ditanggapi Mas Deli, Mas Yoga. eh ya, Iya, iya Bu, dari boleh Bu. cerita Mas Deli tadi confirm karena kami alhamdulillah masih menyimpan seluruh dokumentasi perubahan MFD dari 2018 sampai sekarang ya. Nah, ini dari dua desa tadi Liku Mulya Sakti sama Batu Selipi itu sudah saya cek juga 2018 itu diajukan masih dengan desa persiapan di depannya. 2018 semester 2 juga masih sama. Di 2019 itu kita ada dua kali waktu itu updating MFD semester 1 ya Mas Deli, Mas Yoga. Jadi waktu itu kita bertepatan dengan persiapan Wilkerstat waktu itu, Wilkerstat untuk sensus penduduk 2020. Nah, pada saat MFD 2019 satunya itu memang masih persiapan. Tetapi ketika RD kan waktu itu ada pengolahan RD dan segala macam, itu ada pengajuan
perubahan penggantian nama. Jadi Desa Persiapan Liku Mulya Sakti sama Desa Persiapan Batu Selipi itu diupdate ganti nama Mas Deli ini ya. Transaksi pada waktu itu ya, transaksi di MFD pada saat itu sebentar, tadi dibuka tapi yang mana ya? Ini bukan ya. Sebentar, saya coba perlihatkan. Bukan, bukan yang ini. Sebentar. Saking banyaknya tadi saya buka dari 2018 satu sampai dengan ini. Ini selip di mana gitu ya? Iya, Karena di perbannya BPS itu sudah tidak memuat lagi nama ini nama persiapannya. Nah, berarti kan harusnya ada transaksi gitu ya, ada iya, transaksi perubahan. Tapi di kurun waktu yang mana itu yang kita coba cari. Nah, ternyata iya di betul. pengolahan RD itu Mas Deli. Jadi Oh, yang di waktu ada SIPW itu ya, Bu? belum, oh bukan, yang SP 2019 nggak tahu Mas Deli udah ada atau belum ya waktu itu. Iya. Nah, itu tuh saya coba telusuri pengirimannya nih dari teman-teman Kalteng. Ternyata PWA-nya tuh nggak ada. Nih, pas yang 6207-nya belas nggak ada. Iya, Di, dicari di yang iya, apa namanya? Dicari yang di provinsi pun nggak ada gitu betul, Bu. yang 6207 itu blok sensus doang yang Ya, dilaporin, tetapi di transaksinya itu ada mana ya? eh Sebentar. Ini di layar saya apa ya munculnya? masih yang file explorer tadi, Bu. Oh, file Explorer. Sebentar, saya coba tutup dulu. Ini loh ada pakai dasar hukumnya sama dengan yang PWA Mas Deli share ke saya itu. Hmm. Apa namanya? Ininya 2017 terus desa apa nomor 30 tahun ini. Nah, disinilah nih 2019 satu ke RD itu ada ID perubahan 4 itu adalah ganti nama nih. Persiapan Liku Mulia Sakti, kelihatan ya. Ya, Jadi kelihatan, Bu. Liku Mulia Sakti Sama sama batu dengan selipi. Batu Selipi. Nah, karena waktu itu kita apa namanya perban itu kan waktu itu tuh untuk menyiapkan master RD itu kan kita sensus nih kayak Wilkerstad SE ini kan Hmm. kita sensus tuh semuanya tuh untuk pemetaan SP 2020. Nah, itu sempat diupdate 2 kali tuh. Yang pertama adalah Januari sampai Februari 2019 itu tuh mengupdate desa semua. Nah, baru habis itu buat master untuk RD. Nah, inilah master RD-nya. Jadi dari persiapan Liku Mulya Sakti jadi Liku Mulya Sakti. Tapi ini nggak masalah ya, nanti kita putuskan untuk yang next-nya gitu. Iya. Nah, intinya memang ada transaksi perubahan nama tersebut. Dan kalau Mm-mm. kami lihat kenapa bisa masuk ke apa ya ke perbannya BPS-nya. Perban ini kan hanya mencantumkan desa-desa yang definitif nih sebenarnya ya. Sebenarnya adalah untuk desa-desa yang definitif. Sebentar saya tuh pengen ngelihatin mana ya. Ya, jadi di perbannya itu sesuai dengan yang RD tadi lah intinya seperti itu. Iya. Nggak ada persiapan sampai sekarang karena di MFD-nya pun di bawah Desa Liku Mulia tadi sama Batu Selipi itu lengkap BS dan SLS-nya. Jadi itu kayak kita tuh confirm gitu loh. Oh, ini apa memang definitif kali gitu. Makanya masuk Iya. ke Perka sampai dengan saat ini. Nah, kemudian di Podes nih ya, sekarang kaitannya dengan Podes. Di Podes itu memang tidak menyebutkan definitif by eh,
pembentukan definitif atau persiapan gitu ya dulu-dulunya. Iya. Sehingga di 2000, Podes 2020 itu status dia itu definitif garis miring operasional. Padahal kalau di Podes itu kan memang dari dulu desa persiapan dicakup ya. Jadi kayak Mm-mm. samar gitu loh. Jadi di Iya sama MFD-nya itu definitif. seperti confirm, oh ya udah ini berarti desanya definitif nih Definitif. karena di apa namanya di data Podesnya itu 2020 itu ada penduduknya, ada apa wilayahnya sama ada Aparatnya. aparat. Tetapi ternyata SK-nya itu apa ya tadi SK-nya itu perda kabupaten. Nah, ini yang mungkin kita Mm-mm. selip kali ya. Jadi Iya. apa namanya apa di MFD-nya full confirm nama desanya juga sudah diganti. Kita taunya ya definitif karena waktu itu status di Podes itu definitif garis miring operasional gitu. Jadi sebenarnya itu operasional aja tapi Iya. masih persiapan gitu kan. Nah, karena sudah kejadian gitu ya apa dari berarti kan startnya itu 2019 sampai dengan 2025 ini. Eh apa namanya menurut kami tidak apa-apa nanti dibalikan ke persiapan karena sudah ada di sampling frame ya nanti akan tetap muncul tetapi mungkin kalau misalnya terpilih sampel itu identitas desanya ya desa persiapan gitu nggak apa-apa sih menurut kami gitu tidak masalah tinggal nanti apa namanya kan hmm, kayak Batu Selipi itu dari desa apa Bayat gitu ya kalau nggak salah tadi ya. Mm-mm. Kemudian Liku Mulia Sakti dari desa apa itu bisa terjelaskan sih sebenarnya bahwa itu bagian dari desa induknya gitu. Jadi kemudian yang membuat nggak masalahnya lagi kan ya. Nah, mulai di 2025 ini kan desa persiapan juga dicakup Mas Deli, Mas Yoga. Jadi apa di Mm. MFD pun kita sudah apa diminta untuk sama gitu. Jadi ada desa persiapan dan desa definitif semuanya dicakup dalam kerangka sampel. Hanya saja nanti mungkin ada informasi misalnya desa persiapan apa, nanti dalam kurung desa induknya atau seperti apa gitulah intinya. Jadi semuanya akan masuk ke kerangka sampel juga. Terus karena apa namanya statusnya sekarang definitif supaya tercatat saja. Nanti pas yang semester ini kan ada updating PWA ya. Nah, itu dilaporkan aja menjadi desa persiapan gitu atau mau Oh, oke, siap. mau kayak gitu aja. Jadi menurut saya nggak masalah gitu. Jadi kedepannya juga kita akan mencakup desa persiapan. Eh, jadi kita kembalikan statusnya nggak masalah gitu. Mungkin itu Oke. sih kalau saya yang tiga lagi dari Kobar ya. Apa sih nama desanya apa? Bentar, Bu. Nama desanya Ada tiga. Pangkalan Lada, Sumbersari, dan Mulia Raya. Ini kayaknya saya inget deh. Ini tambahan Iya. waktu Podes juga kan waktu itu kan. Kalau Yang yang 2024 ya. Ya, kalau yang 2024. kalau yang Mm-mm. di Kota Waringin Barat ini Bu cenderung aman sih karena memang di MFD juga masih Iya. tercatat persiapan Bu gitu Mm-mm. Iya sesuai benar. dengan di lapangan juga begitu. Ya, kemudian nanti menanggapi dengan Pemda gitu ya atau apa ya ya Pemda ya biasanya ya teman-teman ya. Karena sekarang kan kita sudah ada apa namanya hmm, status ya status pembentukan desa ya udah nanti sesuai dengan kebutuhannya saja. Misalnya listnya itu dituliskan, misalnya list desanya ininya definitif gitu ya statusnya desa apa-apa saja itu persiapan. Jadi itu tidak menjadi apa ya namanya tidak menjadi hmm, apa di daerah jadi nggak apa ya namanya kalau ini kenapa Udah sinkron berbeda gitu. gitu nggak sinkron gitu jadi kita dijelaskan saja kita memang mencakup semuanya karena ya memang itu berlaku di lapangan seperti itu jadi kalau misalnya pun desa itu persiapan itu kami juga tahu apa masih ada referensi desa induknya gitu jadi di split aja itu apa status itu juga tidak apa-apa gitu. Oke, siap. Mm-mm. Jadi misalkan kita jelaskan ke Pemdanya untuk kelima desa itu memang
kita data sebagai desa persiapan gitu Bu Desa ya. persiapan, gitu Karena aja. memang desa persiapan termasuk juga dalam coverage survei dan sensus kita kan gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi memang apa namanya, walaupun kita harus sesuai dengan Permendagri juga gitu ya, Kemendagri juga, namun karena di lapangan gitu ya, mungkin lebih dikenal dari nama desa persiapan itu atau apa ya, seperti itulah misalnya. Kemudian hmm, apa namanya, kalau untuk menjumlah-jumlahkan gitu mungkin tidak secara total, tetapi di split gitu, desa persiapan sekian, desa apa namanya yang definitif sekian seperti itu. Mungkin barangkali akan lebih Mm-mm. bisa diterima lah gitu. Nah, sekarang kan dua ini kan belum masuk ya, belum masuk, belum diedit gitu ya di MFD-nya. Silahkan aja diubah dulu jika memang untuk menanggapi itu ya, untuk menanggapi namanya apa BPMDes ya tadi Ya, BPMDes-nya BPMDes. gitu. Mm. Berarti nanti untuk dua desa Lamandau ini kami ajukan PWA-nya aja di semester ini, Bu ya. Iya, Kembali ke nanti persiapan, Bu ya. Sebenarnya itu nanti masih di belakang ini kan di sistemnya nanti kita apa jadikan dia persiapan gitu. Nah, mungkin ini Bu, eh, misalnya kita PWA-nya kita ajukan kembali ke persiapan dan tiba-tiba ternyata keluarlah Permendagri yang menyetujui dua desa tadi menjadi definitif. Jadi nggak apa-apa Mm. nanti kita kerja dua kali kita ajukan definitif Ya, lagi, Bu ya. nggak apa-apa kalau memang itu kan apa namanya ya sebenarnya MFD itu kemarin tuh kenapa yang dulu-dulunya itu kita nggak menampung persiapan tuh suka kayak gitu gitu ada apa udah diajukan nggak jadi Oh, kemudian apa gitu apa pokoknya bolak-balik gitu kan nggak apa-apa nggak masalah sih. ya. Supaya terrecord gitu bahwa memang berdasarkan apa namanya dasar hukumnya kan jelas kapan dia sebenarnya yang benar-benar definitif gitu. Tapi ini kayaknya ada Permendagri 2025 ya. Jadi mungkin nanti kita coba cekkan deh itu ke apa dua Oh, desa iya. yang itu ya karena udah lama kan 2018 Iya, sampai Bu. sekarang belum 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 jadi definitif definitif. juga. Iya, dan mereka juga menyalahi perbubnya juga sih, Bu, karena di perbubnya sudah disebutkan maksimal 3 tahun Iya, kalau tiga tidak tahun kalau dilebur gitu kan. harus kembali ke Mm-mm. induk. Iya, biasanya sih nggak gitu. Kalau Mm-mm. misalnya ini ya dibiarin aja nggak dibubarin nggak di. Iya. Karena memang kalau saya diskusi dengan eh, Pemdanya Lamando juga Bu, itu ada mungkin ya di sananya ada kepentingan-kepentingan begitu Bu, yang Iya, kita nggak tahu ya, sehingga betul. statusnya itu sebenarnya masih persiapan tapi nggak dikembalikan ke induknya lagi. Iya, Nah, itu. karena dapat dana desa kalau udah kayak gitu gitu. Oh, iya Iya, jadi itulah. ini nggak cuma di sini ya, Kak. Saya nggak inget soalnya ini mengonfirm ke teman-teman Kalteng ya, tetapi saya pernah mengonfirm teman-teman di Lampung. Ini tuh persiapan, tapi kok kenapa persiapan dari dulu, kenapa kok jadi definitif, terus nggak lapor-lapor gitu kan? Oh, Em, iya. apa namanya ya itu ternyata baru sekarang ada yang mendiskusikan juga nih harusnya memang sudah persiapan baru awarenya sekarang gitu bahwa memang harus sesuai dengan apa kode referensi yang apa Kemendagri itu gitu terus tapi ini kalau misalnya nanti dilebur dia nggak dapat dana desa lagi Mbak lah ya itu urusan di situ gimana ya gimana karena udah lama gitu karena apa di apa Podes apa segala macam itu kan sebagai masukan untuk apa evaluasi dana desa apa segala macam itu loh ya. Jadi Ya, betul. cukup harus berhati-hati sebenarnya makanya di pelatihan apa Podes apa segala macam kan kita sekarang strict ya kalau misalnya nggak dimasukin ke FRS jangan dicakup di Podes gitu. Maksudnya di Podes walaupun dicacah nggak akan masuk gitu, nggak akan diterima seperti itu. Jadi memang harus verified ke dua pihak gitu dari Wilkerstatnya di FRS-nya sama tim Podes gitu. Podes. Mm-mm. Gitu sih mungkin kalau tanggapan dari saya ya. Barangkali teman-teman Mas Arief, Mbak Ana ada tambahan nggak? Mas apa Muhlis
Kalau Mas Muhlis ini yang ngurusin tentang perbannya Wilkerstad itu. Jadi apa kalau misalnya tadi ada selip juga, saya perlu confirm ke Mas Muhlis, tapi ternyata enggak gitu karena transaksinya jelas tadi ada Hmm. mengajukan perubahan nama gitu. Memang memang ada gitu. Iya. Iya, kemarin juga sempat saya confirm lagi sih ke teman-teman di Lamandau. Beneran nggak di antara 2019 sampai 2021 itu ada ngajuin PWA? Nggak ada kan, sudah dicari-cari. Iya, iya. Nggak ada PWA-nya. Nah, ini berarti ada miss di hal yang lain nih, di entah kegiatan yang lain atau pencatatan yang lain gitu kan, Bu. Ternyata Mm-mm. emang bener ya ada di entry Iya, RD-nya ada berarti. entry RD. Cuma saya nggak punya dokumentasi output apa dulu MFD online yang lama ini masih Iya. kan 2018 2000 apa 19 itu gitu. Terus mungkin juga kita miss-nya karena waktu itu kan pakai dua aplikasi ya. Setelah MFD itu kita beralih ke apa RD yang sekarang dua sensus belakangan ini SIPW-nya gitulah Iya, apa rekap ICPW. desanya itu gitu. Iya, mungkin itu sih cukup clear ya teman-teman ya. Nanti apa nggak apa-apa misalnya semester ini persiapan, terus semester depan ternyata apa sudah ada apa namanya pengesahan gitu ya masuk dia punya kode desa Permendagri ya udah nggak apa-apa. Oke, siap, Bu. Mm-mm. Gimana, Ya, Mas Yuga? oke. Ya, mungkin eh, diskusi kita cukupkan ya di sini ya, Bapak Ibu ya. Boleh, Saya boleh. kira cukup jelas apa yang harus kita tindak lanjuti dari diskusi kita kali ini. Tetap kita eh, kembalikan ya statusnya ke desa persiapan sesuai dengan kondisi di lapangan untuk saat ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi, misalkan kalau misalkan ada sudah penetapan dari Kemendagri, kalau misalkan kedua desa tersebut menjadi definitif, akan kita proses kembali, gitu ya. Setidaknya kita sudah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Saya kira itu yang kita perlu diskusikan, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih sekali lagi buat Bu Angsoka, Bu Ana, Pak Arif, dan Pak Muklis atas waktu dan pencerahannya ini. Iya, Tentunya sama-sama. tentunya sangat penting bagi kami dan bekal bagi kami untuk menjelaskan ke Pemda. Eh, Sekali lagi terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bang Terima Soka, kasih Mbak juga. Ana. terima Harusnya bisa kasih. clear kemarin ya, cuma emang Iya, apa nyari ini waktunya, Bu. dokumentasi yang lama banget ya, jadi nggak belum bisa bongkar-bongkar juga nih Mas. Mohon Iya, maaf. Oke, iya. Terima siap. kasih ya, Bu. Ya, Terima kasih, baik. Bu. Ya, pamit Bapak, nggih. Ibu. Iya. Ya.